Pramudia dengan NIM 2110202028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber belajar di lingkungan sekolah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaindi SAG MPD. Selamat mendengarkan. Baiklah, pada materi sumber belajar di sekolah, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian sumber belajar di lingkungan sekolah. Yang kedua, fungsi dari sumber belajar di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, manfaat dari sumber belajar di lingkungan sekolah. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sumber belajar di sekolah. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun kombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan merupakan bagian dari manusia, khususnya bagi peserta didik untuk hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Tujuan memanfaatkan lingkungan sekitar agar pembelajaran berlangsung tidak membosankan dan siswa lebih paham benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Adapun menurut Hasbullah, bahwasanya lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan baik formal, teratur, sistematis, bertingkat, dan ketat. Lingkungan sekolah adalah seluruh komponen atau bagian yang terdapat di dalam sekolah, yang mana seluruh komponen dan bagian tersebut ikut berpengaruh dan menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidik yang ada di sekolah. Hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, wawancara, atau menguji fakta. Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, siswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk aktif memanggil informasi tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan kemudian dihubungkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian, setelah membahas mengenai pengertian sumber belajar di sekolah, maka di sini saya akan membahas tentang fungsi sumber belajar di sekolah. Fungsi sumber belajar di sekolah merupakan suatu proses belajar yang memberikan kesempatan berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat lingkungannya. Adapun fungsi sumber belajar di sekolah, yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, yaitu dengan cara yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Selanjutnya, memberikan kemungkinan pembelajar yang sifatnya lebih individual. Dengan cara yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Selanjutnya, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yang pertama, perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Selanjutnya, lebih memantapkan pembelajaran dengan cara yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Dan yang terakhir, yaitu memungkinkan belajar secara seketika dengan cara yang pertama, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung, dan yang kedua, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai fungsi sumber belajar di sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat sumber belajar di sekolah. Ada beberapa manfaat mengenai sumber belajar di sekolah. Yang pertama,
Sumber belajar dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih baik. Yang kedua, sumber belajar dapat memberi motivasi yang positif. Yang ketiga, sumber belajar dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada peserta didik. Yang keempat, sumber belajar dapat memberikan informasi yang lebih jelas, teliti, dan terbaru. Yang kelima, sumber belajar dapat membantu memecahkan masalah pendidikan. Dan yang keenam, sumber belajar dapat mengatasi segala keterbatasan waktu, ruang, dan keadaan. Nah, demikianlah manfaat dari sumber belajar di sekolah. Demikianlah penyampaian materi dari saya, yang mana mengenai pengertian, fungsi, dan manfaat dari sumber belajar di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.